Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tina Trianingsi dari kelas Manajemen A. NPM saya 9882405121101. Saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah diajarkan mengenai begin with the end in mind, mulai dengan akhir dalam pikiran. Sebuah kajian dari Seven Habits, yaitu Stephen Covey, menghantarkan mindset bahwa semua hal yang dilakukan harus punya tujuan akhir. Nah, ada quote dari Stephen Covey juga bahwa ini tuh merupakan statement yang luar biasa. Mengapa? Karena dengan berpikir dahulu pada tujuan akhir, maka kita bisa menentukan langkah yang kita perlu ambil. Jalan mana yang perlu kita tuju, hidup seperti apa yang akan kita lakukan. Lalu hidup manusia itu kan gak kekal ya. Jadi suatu saat entah kapan gitu, kita juga kita pasti akan meninggal karena kita terlahir dari tanah dan akan berpulang lagi ke tanah. Nah, kita tuh hanya tidak tahu kapan dan bagaimana. Tapi nilai-nilai yang kita tanamkan itulah yang kekal. Nah, saat tiba waktunya, apakah hidup kita akan berlalu begitu saja? Atau adakah kita ingin diingatkan? Nah, beberapa orang memilih untuk diingatkan dengan memberikan fasilitas mewah atau uang banyak di bank atau dimanapun itu. Nah, mereka sibuk bekerja untuk terus dapat mempertahankan hal tersebut. Bukan hal yang salah, tapi perlu diingat, manusia adalah makhluk sosial yang butuh teman. Pasangan dan anak kita butuh kehadiran kita juga secara pribadi. Waktu berkualitas tidak mungkin terjadi jika tidak ada kuantitas waktu. Bagaimana orang bisa berkomunikasi dengan baik jika jarang bertemu? Perlu pertemuan yang intens yang dapat menimbulkan kedekatan satu dengan yang lainnya. Di sini saya juga percaya bahwa kehidupan karakter yang baik dari seorang adalah dimulai dari keluarga. Tanggung jawab pembinaan dimulai dari keluarga dan orang tua dan bukan sekolah maupun tempat ibadah. Disebutkan bahwa meninggal adalah sesuatu yang pasti. Akan lebih baik itu juga kita jadikan aset untuk generasi mendatang. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan asuransi jiwa. Ini juga merupakan diversifikasi praktis aset yang murah, instan, dan juga pasti. Nah, asuransi jiwa ini juga membuat kita bisa memperbesar porsi kita entah dalam memenuhi kenyamanan kita atau dalam hidup tanpa takut kehilangan porsi yang kita siapkan untuk anak nanti jika kita sudah punya anak yang kita kasihi. Nah, kita tuh hanya perlu menyimpan sedikit dari apa yang ada untuk menciptakan kembali cerminan dari akumulasi aset yang telah kita punya. Dengan asuransi jiwa juga, kita bisa tetap memegang kendali di mana kita bisa dengan jelas menunjuk kepada siapa sih dan berapa banyak sih yang kita mau berikan harta yang telah kita kumpulkan, atau bahkan kepada yayasan sosial yang kita support dalam masa hidup kita. Nah, tapi di atas semua hal tersebut, dengan asuransi jiwa kita bisa mengatakan kepada nanti yang kita tinggalkan seperti anak bahwa ada bagian mereka yang sudah kita siapkan pada waktunya. Tapi sebelum waktunya tiba, mereka juga perlu berjuang dalam hidup. Adalah lebih baik melihat
anak bersusah payah misalkan saat kita masih hidup, sehingga saat mereka jatuh nanti kita tidak ada, kita bisa menopang mereka, entah mereka akan celaka. Nah, jika kita tidak ada, jadi anak-anak kita bisa berjuang untuk hidup mereka sendiri. Nah, terus teladan berbicara lebih baik daripada perkataan. Bagaimana mungkin sih kita mengharapkan nanti untuk anak kita bisa tanggung jawab terutama dalam hal keuangan jika melihat orang tua begitu mudah membeli segala sesuatu tanpa perencanaan yang baik. Jadi menurut saya kalau misalkan kita mau mendidik anak gitu, enggak selalu apa yang mereka mau, ya jangan terlalu diturutin. Contohnya saya gitu, saya kalau minta apa-apa ke ibu saya atau ke bapak saya, pasti diajarkan dulu untuk kita berjuang terlebih dahulu, karena anak tuh jangan dimanja atau jangan juga terlalu mau apa-apa langsung dibelikan. Itu nggak baik juga. Nah, itu tuh jadi merupakan tanggung jawab orang tua untuk tidak sekedar mewariskan tapi juga legasi. Materi selanjutnya yaitu think win atau win and seek first to understand then to be understood. Berpikir menang-menang dan berusahalah dulu untuk mengerti kemudian dipahami. Nah, jadi think win atau win ini, berpikir menang-menang ini merupakan konsep keempat dari Seven Habits, yaitu berpikir menang-menang. Nah, kebiasaan ini disebut sebagai Principles of Interpersonal Leadership atau prinsip-prinsip kepemimpinan antar pribadi. Jika kita perhatikan secara seksama mulai dari pembahasan kebiasaan yang keempat sampai nanti kebiasaan yang keenam, Kopei menggeser fokus perhatiannya dari dimensi pribadi ke antar pribadi. Berpikir menang-menang ini sebagai kebiasaan yang keempat ya, sekaligus kebiasaan yang pertama dalam konteks hubungan antar pribadi, menekankan kepada pembahasan tentang kepemimpinan. Seseorang tentu tidak dapat mencapai efektivitas pada masalah yang berada dalam indirect control tanpa bantuan orang lain. Kita juga masih perlu bantuan orang lain. Bantuan orang lain tidak dapat diraih tanpa menjalankan kepemimpinan. Nah, dalam kebiasaan berpikir menang-menang ini diuraikan bahwa mengenai berbagai jenis pola hubungan antar pribadi. Kopei juga mengemukakan 6 bentuk hubungan antar pribadi, yaitu win-win, loss-loss, win atau loss, win, loss-win, win-win, or no deal. Nah, pada pola hubungan yang win-win ini, masing-masing pihak juga dapat mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Masing-masing pihak juga mendasarkan hubungannya kepada penghargaan atas alternatif ketiga sebagai jalan terbaik. Nah, tidak memaksakan kehendaknya juga, tetapi juga tidak menyerahkan diri pada kekuasaan orang lain. Mereka bersedia bertukar pikiran untuk menemukan pikiran alternatif yang lebih baik dari pikiran keduanya. Pola hubungan yang win-loss didasarkan pada hubungan sadar akan posisi dan kekuasaan. Salah satu pihak berkehendak memaksakan kemenangan atas pihak yang lain, sedangkan pola hubungan loss atau win adalah kebaikan dari win atau loss, di mana satu pihak rela berkorban demi keuntungan atau kesejahteraan pihak yang lain. Adapun loss atau loss lebih merupakan gambaran hasil hubungan dua pihak yang sama-sama berpegang pada prinsip loss atau win, yang mendorong semua pihak mengalami kekalahan. Nah, ada peribahasa yang sesuai untuk keadaan ini juga, teman-teman, yaitu kalah jadi abu, menang jadi arang. Begitu ucapnya. Pihak yang memegang prinsip win ini dalam hubungannya tuh kayak dengan pihak lain
Jadi dia tuh hanya memperdulikan kemenangan aja untuk dirinya sendiri. Jadi dia tuh tanpa peduli pada orang lain gitu. Nah, tanpa memperhitungkan ongkos, biaya yang harus dikeluarkan. Pokoknya setiap dia berhubungan dengan yang lain, harus dialah pemenangnya. Jadi egois mungkin ya. Pola hubungan yang terakhir adalah win atau win or no deal. Adalah pola hubungan yang didasarkan pada satu keyakinan bahwa yang akan berdampak positif nanti dalam hubungan antar pribadi hanyalah yang memberikan keuntungan kepada semua pihak. Selain itu, tidak, sehingga bentuk-bentuk lain dari hubungan itu cenderung akan ditolaknya. Nah, berpikir menang-menang ini juga bukan sekedar taktik atau strategi, melainkan satu prinsip yang harus diyakini oleh individu yang mendambakan kesuksesan dalam hubungan dengan orang lain. Prinsip berpikir menang-menang mensyaratkan pribadi yang memiliki integritas, dewasa, dan memiliki mental kelimpah ruahan yang yakin bahwa kemenangan bukan milik salah satu pihak aja, tapi melainkan dapat dinikmati bersama. Berpikir menang-menang tidak dapat terjadi apabila individu tidak memiliki penghargaan terhadap orang lain beserta pandangannya. Lalu seorang dosen juga pernah berpikir bahwa menang-menang tidak akan khawatir dengan perbedaan-perbedaan pandangan, baik dengan sejawat maupun mahasiswa, karena dirinya yakin bahwa kebenaran bukan milik seseorang, tetapi satu yang dapat diperoleh secara bersama-sama. Lalu, dosen yang berpikir menang-menang juga tidak akan khawatir terhadap kemerosotan wibawa akademik karena menghargai pendapat sejawat atau mahasiswa yang memperlihatkan percik kebenaran, karena penghargaan yang diberikan kepada yang lain merupakan satu wujud kedewasaannya sebagai pribadi. Nah, kalau saya dapat sampaikan ke puncak-puncak pendakian intelektualitas, maka yang lain pun berhak dan memiliki peluang yang sama. Lalu, seek first to understand, then be understood. Nah, ini tuh konsepnya habit yang kelima, bahwa kebiasaan kelima ini dikenal dengan principles of empathic communication atau prinsip-prinsip komunikasi empatik. Menurut konsep Seven Habit ini, kemampuan komunikasi empatik merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam hidup. Pentingnya kemampuan komunikasi empatik terwakili dalam ungkapan seperti ini. If you want interact effectively with me to influence me, you first need to understand me. Salah satu wujud kemampuan komunikasi empatik ditunjukkan melalui kemampuan mendengar secara empatik. Kebanyakan orang mendengar dalam rangka untuk dapat memberikan jawaban. Saat seseorang berbicara, kita mungkin mengabaikannya gitu. Nah, mendengarkannya dengan pretensi, dengan selektif, hanya sedikit dari kita yang mampu mendengarkan orang lain secara empatik. Nah, padahal kan kemampuan empatik ini tuh kayak merupakan syarat adanya keterbukaan dan kepercayaan dalam komunikasi. Nah, kemampuan efektif ini tuh adalah satu yang terwujud dari kehendak tulus untuk memahami orang lain, yang sering dengan ungkapan pahami dulu sebelum kamu memberikan saran. Nah, diagnose before you prescribe. Segala saran yang disampaikan dalam komunikasi yang tidak berdasarkan keadaan orang lain hanya mengikuti
perkiraan-perkiraan semata tentang orang lain. Nah, tidak akan efektif ya. Karena ya demikian bukan datang dari profesional komunikasi, melainkan dari para amatir. Seperti juga berlaku dalam perdagangan ataupun dengan yang lainnya. Kemampuan komunikasi empatik juga sangat penting ya dalam menjalankan profesi. Entah profesi guru ataupun dosen. Nah, dalam proses belajar mengajar, misalkan sedikit dari kita yang berorientasi kepada kebutuhan mahasiswa ataupun murid. Nah, memahami apa yang mereka ketahui dan inginkan. Kemudian dari sana kita menyajikan informasi yang mereka perlukan gitu. Kita tuh masih lebih suka menjadi pusat perhatian, padahal semestinya peserta didiklah yang menjadi pusat perhatian. Contohnya saya menjadi guru ataupun dosen. Nah, perubahan paradigma pendidikan dari lecturer centered ke student centered dan paknya di mana-mana belum berjalan dengan baik. Dalam praktik yang belajar mengajar, yang terjadi lebih banyak yang sebaliknya. Perubahan paradigma itu juga lebih tepat dikatakan sebagai slogan daripada gambaran kenyataan. Nah, hal sama dapat juga terjadi dalam proses bimbingan penulisan karya ilmiah seperti menulis skripsi. Kerap terjadi proses bimbingan berjalan sedemikian rupa hingga mahasiswa tenggelam dalam kehebatan dosen pembimbingnya. Nah, membuat berbagai ide bernas yang mulanya tumbuh pada sang mahasiswa sebagai peneliti pemula. Nah, secara berangsur tenggelam itu dalam kekuasaan akademik pembimbingnya agar proses bimbingan skripsi menjadi bentuk komunikasi empatik. Nah, sang dosen ini juga harus lebih sabar mendengarkan suara realitas tanpa persepsi yang bias. Setelah mengerti benar masalahnya, baru memberikan petunjuk-petunjuk kemana para mahasiswa harus melangkah. Nah, lalu jika dosen lebih memperturutkan kata hatinya, tidak peduli yang dirasakan dan dipikirkan mahasiswa, sungguh dosen tersebut masih bersikap amatir, sales product. Sebaliknya, dosen yang lebih berorientasi kepada peserta didik mahasiswa, sabar mendengar apa yang mereka butuhkan, maka itulah dosen profesional sejati, sales solution. Nah, dosen seperti itu telah menjalankan prinsip diagnose before you prescribe. Materi selanjutnya yaitu mengenai sinergis and serpent the saw atau sinergikan dan asah gergajimu. Nah, ini tuh termasuk pada konsepnya habit yang keenam yaitu sinergis. Nah, kebiasaan keenam ini sinergis atau sinergi dikenal dengan principles of creative communication atau prinsip komunikasi kreatif. Mengapa dikatakan begitu? Sebab komunikasi kreatif dijalankan untuk mencapai sinergi. Satu proses pemaduan yang menghasilkan lebih banyak dari sekedar jumlah bagian-bagian yang disinergikan. Nah, uraian tentang sinergi ini juga mengambil penjelasan dari psikolog Gestalt yang berdalil bahwa keseluruhan itu lebih banyak atau lebih besar jumlah bagian-bagian. Tapi demikian dalam kenyataan hanya sedikit gitu orang yang memiliki banyak pengalaman dalam sinergi. Karena kebanyakan orang telah dibentuk dalam pola-pola komunikasi defensif dan protektif. Nah, sinergi baru mungkin apabila seseorang memiliki ambang toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian. Nah, sinergi ini juga baru akan berjalan jika ada kesediaan dari kita untuk mengabaikan format-format lama juga dan bersedia menjajaki penggunaan format-format baru
Untuk memperoleh sinergi, orang harus terbuka dan otentik. Nah, saat kita membuka diri untuk dipengaruhi orang lain, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu, hasil kerjasama sinergis ini juga seringkali melampaui hasil penjumlahan secara matematis. Entah dalam sinergi 1 ditambah 1 hasilnya bukan 2, melainkan 3. Mengapa? Karena jika A memiliki satu gagasan baik, B juga demikian. Dan mereka bersedia berkomunikasi secara sinergis dengan mempertukarkan gagasan mereka. Maka akan dihasilkan gagasan baru yang bukan gagasan A maupun B, melainkan gagasan C hasil sinergi gagasan keduanya. Nah, sekarang di samping gagasan mereka masing-masing, ada satu gagasan baru hasil proses komunikasi kreatif yang sinergis. Lalu, tingkat komunikasi yang paling rendah itu adalah saat tidak adanya saling percaya di antara yang berkomunikasi yang ditandai oleh suasana defensif, protektif, dan penggunaan bahasa legalistik yang digunakan untuk membungkus sesuatu atau mengelak dari sesuatu jika suasananya menjadi tidak menyenangkan. Nah, tingkat komunikasi yang sedang adalah saat orang-orang dewasa berkomunikasi dengan saling menghargai satu dengan yang lain, sedangkan komunikasi paling tinggi adalah komunikasi yang strategis, yang sinergis. Nah, yang ditandai oleh berbagai kompromi untuk menemukan alternatif ketiga. Alternatif ketiga itu yang dihasilkan dari proses sinergi sering lebih baik dari pandangan orisinal masing-masing pihak. Juga pencarian alternatif ketiga ini juga memiliki makna pergeseran paradigma dari berpikir dikotomis mental iya atau tidak ke berpikir empatik untuk mencapai sinergi. Nah, esensi dari sinergi ini juga adalah bahwa kita harus menghargai perbedaan yang ada. Orang efektif adalah mereka yang menyadari keterbatasan pemahamannya secara menyadari kekayaan sumber daya yang ada, yang bisa diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Nah, kebiasaan ini juga mengajarkan hal yang luar biasa. Contohnya, jika seorang dosen mampu melengkapi dirinya dengan kebiasaan yang keempat yang ping, win, atau win, berpikir menang-menang, lalu kebiasaan kelima yang seek first to understand, then to be understood, dan kebiasaan 6 sinergis, maka dosen tersebut akan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang berada pada wilayah indirect control, di mana untuk menangani masalah tersebut harus bekerja sama dengan orang lain. Dengan ketiga kebiasaan ini, seorang dosen juga akan mengalami kemajuan satu tingkat lagi. Kini bukan saja ia yang telah menjadi orang mandiri atau karena kebiasaan 1, 2, dan 3, tetapi memiliki kecakapan lain untuk berkarya dalam suasana kehidupan yang saling tergantung, interdependence. Nah, dia juga tidak akan canggung untuk melakukan kepemimpinan antar pribadi, menjalankan komunikasi yang empatik, dan melakukan sinergi. Nah, contohnya seorang dosen yang berhasil juga menjalankan kebiasaan 4, 5, dan 6 untuk memperoleh kemenangan public victory. Nah, yang selanjutnya itu yang mengenai Servant Dessau ini, bahwa kebiasaan ketujuh dari konsep Seven Habits ini, Servant Dessau asahla gergaji, dikenal dengan Principles of Balance Self-Renewal, prinsip-prinsip pembaharuan diri yang seimbang. Kebiasaan ini juga merupakan kelengkapan dari kebiasaan 1 sampai dengan 6. Seorang yang telah memiliki kebiasaan-kebiasaan baik
bagi dirinya memiliki kebiasaan-kebiasaan, baik bagi dirinya sendiri maupun kebiasaan-kebiasaan baik dalam pergaulan lingkup antar pribadi, harus memiliki kesadaran diri untuk selalu memperbarui kemampuan-kemampuannya. Jadi kemampuan tuh jangan itu-itu terus, kita juga harus nge-upgrade. Nah, harus memiliki kesadaran diri untuk jadi kita tuh harus memiliki kesadaran diri untuk selalu memperbarui kemampuan-kemampuannya. Karena kalau tidak, semua yang dikuasainya bisa saja usang dan tidak semua yang dikuasainya bisa saja usang dan tidak terpakai lagi. Lalu, segi-segi prinsip dari 6 kebiasaan manusia yang efektif mungkin akan tetap bertahan, tetapi strategi teknik dan taktik melakukannya dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, pembaruan diri juga harus dilakukan secara berimbang pada 4 dimensi diri, yaitu pada segi fisik, spiritual, mental, dan juga sosial. Yang pertama-tama adalah pada segi fisik, seorang individu harus memiliki kesediaan untuk selalu memperbarui kesehatan fisiknya. Ada 3 wilayah penting dalam memelihara kesehatan fisik, yaitu endurance. Kesehatan fisik pada segi ini didapat dari latihan aerobik teratur. Wilayah kedua dari pemeliharaan fisik adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Peningkatan fleksibilitas didapatkan dari latihan peregangan otot, sehingga fisik memiliki daya lentur dan tidak cepat cedera. Lalu, pembaruan pada segi spiritual berkenaan dengan nilai-nilai kita, yakni yang menjadi inti dan pusat sistem nilai seorang individu. Nah, pembaruan dalam segi spiritual dapat berdampak pada perbaikan pernyataan misi pribadi. Karena sesungguhnya pernyataan misi pribadi setelah ditulis untuk pertama kalinya, kemudian mesti disempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, pembaruan pada dimensi mental dilakukan dengan selalu memperhatikan santapan ruhaniyah, dengan mengikuti acara-acara televisi yang bermakna, menonton pertunjukan seni, serta membaca buku-buku yang mendorong lahirnya inspirasi pribadi. Nah, untuk penutupnya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa dalam prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsep The 7 Habits of Highly Effective People merupakan satu konsep pengembangan diri yang didasarkan atas pemahaman mengenai bagaimana manusia dapat hidup dengan efektif baik dalam karir maupun keluarga. Kehidupan efektif itu didasarkan kepada sejumlah nilai yang harus menjadi bagian hidup seseorang yang oleh Covey disederhanakan ke dalam 7 kebiasaan hidup orang yang efektif. Nah, yang terdiri dari kebiasaan untuk hidup proaktif sebagai visi pribadi, memulai dengan gambaran akhir kehidupan sebagai bentuk kepemimpinan pribadi. Ketiga, mendahulukan yang utama sebagai bentuk kemampuan melakukan prioritas. Ketiga, kebiasaan itu merupakan hal-hal yang perlu dimiliki oleh individu untuk mengefektifkan diri sendiri, kondisi internal. Selain itu, seorang individu masih harus menyempurnakan diri agar dapat hidup efektif dengan kebiasaan. Berpikir menang-menang dalam menjalankan kepemimpinan antar pribadi. Lalu yang kelima, mengerti orang lain terlebih dahulu, baru kemudian akan dimengerti orang lain. Nah, yang keenam, melakukan sinergi, berkomunikasi secara efektif dan kreatif untuk menghasilkan alternatif ketiga. Nah, kebiasaan manusia yang efektif diakhiri dengan kebiasaan. Ketujuh, memperbarui diri. Semua kemampuan dari kebiasaan 1 sampai dengan 6 menjadi kurang berarti
jika tidak dibarengi oleh kesediaan untuk selalu memperbarui diri. Nah, yang kedua, prinsip-prinsip 7 habit dapat diterapkan dalam banyak segi kehidupan, entah itu sebagai profesi sebagai dosen ataupun sebagai guru. Seorang dosen atau seorang guru tidak akan dapat memenuhi kriteria profesionalitas jika dia tidak dapat menjalankan kehidupan sebagai dosen ataupun guru secara efektif. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Stephen R. Materi selanjutnya yaitu mengenai integritas. Nah, integritas dalam KBBI adalah suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Nah, ketika kita memiliki integritas diri yang tinggi, orang-orang di sekitar kita dapat melihatnya melalui tindakan, entah itu dari kata-kata, keputusan, metode yang kita lakukan, serta hasil yang kita dapatkan. Analoginya tuh, ketika kita menjadi pribadi yang utuh dan konsisten, maka dimanapun dan apapun kondisi diri kita, hanya ada satu, kita tidak akan pernah meninggalkan bagian dari diri kita dalam kondisi lain. Karena kita telah menjadi pribadi yang konsisten, dengan kata lain, Anda selalu menjadi diri Anda sendiri sepanjang waktu. Nah, pentingnya integritas juga bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari saja ya teman-teman, namun juga sangat diperlukan di dalam dunia bisnis ataupun dunia kerja. Bertindak dengan integritas berarti memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan prinsip etika dan moral yang menyeluruh. Kepercayaan, kehormatan, dan kejujuran itu adalah elemen kunci dari konsep integritas. Nah, lalu ada juga contoh sikap integritas di dalam diri. Contohnya, hampir semua pemimpin di dunia ini juga setuju bahwa seorang karyawan yang berintegritas tinggi adalah karyawan idaman setiap organisasi dan perusahaan. Integritas diri yang dimiliki seseorang akan tercerminkan pada integritas kerja yang diberikannya. Arti integritas kerja adalah nilai-nilai. Komitmen, dan konsistensi yang diberikan oleh seseorang pada setiap pekerjaan yang dimilikinya. Nah, menurut website in.com juga ada 5 kebiasaan integritas yang perlu dimiliki setiap orang, terutama bagi mereka yang ingin memiliki integritas tinggi dalam hidupnya. 5 kebiasaan ini juga dapat menjadi contoh sikap integritas. Nah, bentuk integritas yang kuat akan dimiliki seseorang jika ia menerapkan 5 kebiasaan, yaitu selalu datang tepat waktu, sampaikan dengan jelas tentang komitmen yang tidak dapat kita lakukan, lalu buat klarifikasi atau evaluasi tentang semua tindakan atau catatan yang kita tulis di setiap akhir pertemuan. Yang terakhir, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jangan biarkan stres mengontrol integritas diri. Nah, cara membentuk integritas di dunia kerja, beri penjelasan yang rinci tentang apa arti integritas di tempat kerja Anda. Ciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan. Memimpin dengan memberi contoh yang baik adalah kunci utama. Terapkan penilaian mandiri dalam hal integritas secara reguler. Bersikap tegas pada karyawan perihal integritas di tempat kerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai value UNIBI, nilai-nilai or values. Nah, ini Unity kita menekankan pada kesatuan. Kita memiliki perbedaan, tetapi dalam kesatuan maka perbedaan akan saling melengkapi sehingga menjadi suatu
kekuatan kita. Kita perlu kesatuan hati untuk mencapai visi dan misi kita. Visi misi dan nilai-nilai yang sama membuat kita bisa tetap dalam kesatuan. Kita mengutamakan kesatuan dalam bekerja dan melayani. Kesatuan hati sebagai tim juga jangan diperlukan bagi seorang entrepreneur. Selanjutnya, value nih yang integrity. Kita bekerja dan hidup dengan penuh integritas. Integritas adalah inti dari karakter. Integritas lebih dari kejujuran. Kita melakukan hal yang sama baik ketika ada orang lain yang melihat ataupun tidak. Kita tetap konsisten baik dalam pengawasan ataupun tidak. Integritas juga membuat perbedaan yang nyata. Kita melakukan segala sesuatu dengan integritas, baik sebagai karyawan, sebagai dosen, ataupun sebagai mahasiswa. Integritas merupakan salah satu modal penting bagi seorang entrepreneur. Lalu nilai value, boldness, kita bekerja dan mengabdi sepenuh hati, berani bertindak dan berani bertanggung jawab. Tegas dengan standar kebenaran, kita akan selalu membangun sikap berani mengambil kesempatan ataupun peluang, sekaligus berani dan tegas dalam menghadapi tantangan. Keberanian merupakan salah satu jiwa yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Lalu nilai value Unib yang terakhir yaitu innovation. Kita berada di sini untuk memberi dampak positif, dampak yang luar biasa bagi generasi muda, bagi keluarga-keluarga, untuk mensyaratkan dan untuk masyarakat dan untuk bangsa-bangsa. Situasi dan perkembangan selalu berubah. Kita harus bersedia berubah, bukan saja mampu mengikuti perubahan, namun kita menjadi pembuat perubahan dan pembaharuan. Kita tidak akan berhenti melakukan inovasi. Inovasi merupakan salah satu ciri yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Lalu nilai value yang ada kaitannya dengan pengalaman saya yaitu pada value Unibi United. Contohnya, pada saat saya masih bisnis online yang saya jalani selama ini, bisnis saya ini di bidang kuliner yaitu cireng, entah itu sebring dan makanan pedas lainnya. Nah, dalam hal ini ada kaitannya dengan value Unibi, yaitu dalam tim itu tidak boleh ada keegoisan tapi harus menekankan kesatuan. Maka perbedaan saling melengkapi sehingga menjadi sesuatu kekuatan kita. Kita perlu kesatuan hati untuk mencapai visi dan misi dalam tim. Jadi kita tuh jangan saling egois. Misal nih kita tuh punya pendapat, partner kita juga punya pendapat. Nah, kita tuh jangan saling egois, kita dengarkan satu sama lain dan kita musyawarahkan akhirnya yang mana nih yang akan kita ambil. Jadi kita cari jalan tengahnya dengan seksama, jangan saling egois satu sama lain agar terciptanya visi misi dalam tim. Materi terakhir yaitu lanjutan dari integritas, meneruskan dari materi integritas sebelumnya. Nah, integritas menurut para ahli. Menurut Ivo Santoso, integritas adalah sering diartikan sebagai menyatukan pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan. Jika merujuk dari asal katanya, kata integritas memiliki makna berbicara secara utuh dan lengkap atau sepenuh-penuhnya. Lalu, menurut Andreas Harepa, integritas adalah 3 kunci yang diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Lalu, menurut Henry Cloud, integritas adalah tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadikan orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan muda.
Jadi intinya menurut para ahli bahwa integritas adalah segala yang menggambarkan kejujuran dan kewibawaan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Integritas dapat dilihat dari mutu, sifat, dan keadaan seseorang. Tidak heran bila orang dengan integritas disebut sangat diberi kepercayaan karena selalu bertindak transparan, konsisten, bertanggung jawab, dan objektif. Lalu, adapun ciri-ciri dari integritas ada 5, yakni ciri-ciri integritas adalah mereka yang tidak memakai kedok dalam melakukan suatu tindakan dan mengemban tugas. Kedua, ciri-ciri integritas adalah mereka yang bertindak sesuai dengan ucapan dan menjunjung tinggi kejujuran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketiga, ciri-ciri integritas adalah mereka yang sama di depan dan di belakang selalu berlaku transparan dan objektif dalam melihat segala sesuatu. Keempat, ciri-ciri integritas adalah mereka yang selalu konsisten dengan apa yang diimani dan perilakunya, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam menyelesaikan pekerjaan juga. Nah, yang terakhir, yang kelima, ciri-ciri integritas adalah mereka yang selalu konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Mereka juga memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu mengemban tanggung jawab. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Tina Trianingsih mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adapun fungsi umum dari integritas yaitu secara garis besar ada 2 fungsi utama integritas, yaitu 1, fungsi kognitif. Dalam hal ini fungsi kognitif integritas mencakup kecerdasan moral dan wawasan diri. Self-insight dan wawasan diri itu meliputi pengetahuan diri dan refleksi diri. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi kognitif integritas adalah untuk memelihara moral seseorang dan mendorong orang tersebut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Lalu yang kedua, fungsi afektif. Fungsi afektif mencakup hati nurani dan harga diri, sehingga fungsi afektif integritas adalah untuk menjaga nurani manusia agar tetap memiliki hati dan perasaan sebagai manusia. Nah, adapun manfaat integritas secara umum yaitu yang pertama, manfaat secara fisik. Individu yang memiliki integritas cenderung merasakan manfaat pada fisiknya. Misalnya, merasa lebih sehat dan bugar dalam melakukan kegiatannya. Kedua, manfaat secara intelektual. Individu yang berintegritas umumnya lebih mampu mengoptimalkan kemampuannya ketimbang individu yang munafik. Nah, ketiga, manfaat secara emosional. Umumnya, seseorang yang memiliki integritas juga memiliki motivasi, sadar diri, solidaritas tinggi, empati, simpati, dan emosi yang stabil. Keempat, manfaat secara spiritual. Integritas menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya. Yang kelima, manfaat secara sosial. Integritas dalam diri seseorang membuatnya lebih mudah dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam melakukan kerjasama di masyarakat. Nah, apa sih pentingnya integritas bagi setiap individu? Nah, ada yang mengatakan bahwa tanpa integritas motivasi itu berbahaya. Tanpa motivasi kapasitas tidak berdaya. Tanpa kapasitas pemahaman terbatas. Tanpa pemahaman
pengetahuan tidak ada artinya. Tanpa pengetahuan, pengalaman itu buta. Pengalaman mudah diberikan dan digunakan dengan cepat oleh orang-orang dengan semua kualitas lainnya. Nah, dari kutipan yang tadi saya ucapkan juga dijelaskan bahwa integritas adalah hal terpenting dalam kehidupan seseorang secara menyeluruh. Ketika kita mencari karakteristik tentang bagaimana cara membangun kehidupan pribadi, maka urutannya dimulai dari 1. Integritas, kedua motivasi, ketiga kapasitas, keempat pengetahuan, dan yang terakhir pengalaman. Nah, adapun ini tuh penjelasan secara singkat mengapa sih begitu penting dalam kehidupan setiap orang harus menanamkan sikap integritas. Yang pertama, integritas adalah salah satu kunci kesuksesan setiap orang karena individu yang berintegritas merupakan pribadi yang konsisten dalam menjalankan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Kedua, integritas seseorang akan menentukan dirinya bisa dipimpin dan bisa menjadi pemimpin karena hanya individu berintegritas yang memiliki kepribadian berkualitas dan mampu belajar dari orang lain. Yang ketiga, integritas seseorang akan menentukan seberapa besar sih dirinya layak dipercaya oleh orang lain karena tindakannya yang konsisten. Yang keempat, integritas akan menghasilkan reputasi dan prestasi bagi seseorang karena mereka berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten.